Ada air. Oke, apa kabar hari ini? Hari Minggu luar biasa. Allahu Akbar. Kita buka mata sehari kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil dulu ya. Ya, Ibu. Bangkit Wijaya. Ibu. Cinta Aulian. Coki. Fahri Pratama. Farhan Dias. Femi. Di sini Femi. Ferdi Ardiansa. Baju batiknya ngaku tadi ganti Ferdi. Firda sakit atau apa? Ada kabar? Ada. Iya? Gusti? Ada Kapten Rita juga? Haikal? Heru Setiawan? Julia Israwela? Embasari? Emrifa? Rian Al-Fauzan? Melta? Ahmad Hanafi? Nafasa Wayudi? Naufal Habib? Rahmat Ramadhani? Rasya Pratama? Raisa? Reno? Rizka? Dian Alimuji? Dian Abimanyu? Sena Sri Julianti Tengku Muhammad Fasa. Ada ya? Jadi bahasa pemerintah itu dikenal dengan kecerdasan artifisial, itu bahasa Indonesianya. Dan kalian kenal dengan istilah AI. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Menjelaskan Lintas itu artinya kemampuan. Nanti kita mengapa sejauh mana kemampuan AI membantu kerja manusia. Kemudian fungsinya itu apa? Yang kedua, mengidentifikasi jenis AI. Jadi ada 3 jenis AI, ada ANI, ada AGI, ada ASI. Sekarang kita berada di mana? Nanti kita mengidentifikasi AI kita berada di tingkat mana. Berikutnya, menggunakan ChatGPT dan Google Assistant, mampu menggunakan dan menyajikan hasil eksplorasi pemanfaatan AI. Ada penugasan nanti dan hasilnya kita tampilkan ke depan. Jadi kalian duduknya per kelompok nanti. Ada yang tahu? Ada yang bisa sedikit? Tepuk 1. Ada tahu? Oke, tepuk 1. Yes. 2. Oke. Nah, kalau tepuk 3, semangat. Tepuk 4, tidak ngantuk. Tepuk 5, siap belajar. Siap ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. tidak ngantuk. Tepuk
ajak dia bercerita, dia kasih komen lucu-lucu nanti. Karena Oke, beda. ini kamu. Nanti kalau ibu suka gitu di grup, nanti kalau pusing-pusing kita komen-komen kalimat dia. Nah, kira-kira aplikasi itu pandai ya? Iya. Pandai kita, pandai dia. Pandai dia. Ini lah. Dia. Ini sama sistem ini. Sebenarnya lebih pandai kita. Tahu kenapa lebih pandai kita? Ya, dia itu asisten kita. Oh. Pembantu ibu punya surat misalnya, ibu malas baca, bangun tolong baca suratnya, nanti kita tahu isinya apa. Kita bosnya, dia asisten kita. Nah makanya nanti hasil yang disampaikan itu tergantung siapa yang ngasih perintah. Kalau orang cerdas ngasih perintah, maka hasilnya bagus. Kalau kita tak pandai ngasih perintah, hasilnya juga tak bisa bagus orang. Jadi makanya antara Bangkit dengan Rifa itu nanti hasilnya beda. Dan dia akan tahu, oh ini Bangkit, ini Rifa. Dia akan tahu karakter kita seperti biasa, seperti apa. Itu tentang. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya ChatGPT. Jadi ChatGPT itu jangan kalian bilang, oh dengan ChatGPT kita tak baca lagi, tak perlu baca, enggak. ChatGPT itu membantu kita nah ini buku. Ya, kita tak terbaca setebal ini buku. Kita minta tolong dia, tolong ini kasih buku, tolong buat resume, buat ringkasan dia buat. Dari ringkasannya kita baca, kita ada bagian tak paham, kita tanya lagi. Jadi ChatGPT itu adalah untuk kita berdiskusi. Nah, ini dia pengertian tentang kecerdasan artifisial. Apa itu pengertiannya? Kemampuan diciptakan untuk meniru pola pikir Manusia. Nah, kedepannya ada apa kita bahas tentang aspek kapabilitas. Ini kemampuan ChatGPT itu apa aja, fungsionalnya apa aja, fungsinya atau cara kerjanya, dan jenis AI yang kita pakai itu apa. Nah, untuk mengeksplor yang ini, kita harus kita mau mencari yang ini ya. Masalah kita adalah mencari kemampuan GPT, fungsinya dan cara kerjanya, dan jenis KA. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk ke kelompok. Siapa tuh wangi? Ada
Hujan. Gambar kedua, Tentang Bagian tubuh bagian tubuh manusia. Yang ketiga, Bangsa pada tumbuhan. ekosistem. Yang ketiga gambar apa? Ini gambar apa nih? Pohon tumbuh sintesis. Fotosintesis. Nah, mau tahu berapa kali ulang bikin gambar nih? Berapa ibu? Tak sekali tak siap. Ya, ya, karena prom kita kurang. Ya, saat ibu kalau yang pertama ini ibu sekali cukup selesai, karena ibu langsung minta tolong buat siklus proses terjadinya hujan, kemudian kasih penjelasannya, dikasihnya gambar, di bawah dikasih penjelasan tentang siklus proses terjadinya hujan. Nah yang kedua, ibu minta tolong buat gambar rangka manusia, dikasihnya tengkorak. Ya, kasih tengkorak. Jadi kalau bukan tengkorak di sini, beri juga. Ya, jadi kemudian diulang lagi promnya, dikasihnya gambar budak tak berbaju. Yang anak laki-laki, itu pasti akan mengundang konflik. Ya, nah, nanti ini keteknya ini apanya, diulang lagi promnya, ya, sampai keluar yang seperti ini. Jadi ini entah 3, entah 4 kali nih untuk yang gambar. Ubah promnya, karena dari prom sebelumnya dengan gambar itu belum sesuai keinginan kita. Nah yang kedua fotosintesis, yang ketiga, nah ini tak terlalu apa, karena fotosintesis itu sudah secara umum sudah tahu prosesnya, itu agak gampang dia membuat gambar. Nah ibu hanya nampilkan gambar di sini aja. Kalau untuk yang lainnya ibu ada bikin kemarin, minta buatkan lirik lagu, sama minta buatkan nada dasarnya, dibuatkan dia. Tapi nanti harus kita konversikan, nanti kami kasih yang lain menjadi sebuah musik. Jadi musik yang kalian ada yang kita dengar Justice Montara itu AI itu, belum tentu orang yang pakai lagi. Jadi musik yang adalah tentang lagu Indonesia Merdeka itu yang tengah lapang dalam nyanyi itu, jangan tengok. Itu dulu. Itu dia nyanyi tentang rupanya anak-anak negeri. Kalau diperhatikan itu bahasanya sangat tentang, tapi itu AI. Jadi itu ya. Jadi dia nanti dikombinasikan dengan aplikasi dengan alamat web yang lain, dapat menghasilkan satu video atau apa. Jadi ini sederhananya di meeting cukup dan bantu kita untuk bikin gambar. Kalian bikin tugas, ya, mencari gambar udah gampang sekarang. Buat gambar sesuai yang kalian inginkan. Lanjut. Nih, ini tips-tips kita membuat prompt atau perintah. Nah, yang pertama harus spesifik, gambarkan seorang anak laki-laki, ya, berseragam SMP yang tegak di depan sedang belajar di pustaka. Ada spesifik. Nah, jadi dia nanti tadi siapa yang gambarkan 2 orang pria. Umum kan, maka dia suka dia gambar tentang 2 orang pria. Nah, spesifik. Kalau kita gambarkan 2 orang pria, dan satunya hitam, kulit putih, maka aksesoris ini segala macam dia akan cari. Nah, kalau tidak kita bilang animasi, nanti dia mencari gambar yang ada di Google. Gambar biasa kan dikasihkan dia. Nah, ada poin itu kalau kita minta format tabel, kita bisa minta dalam bentuk tabel. Nah, gaya kalau jawaban. Kita mau kalau guru kadang bilang kasih soal dengan tingkat kesulitan tinggi, maka levelnya level tinggi. Gambar juga demikian. Jadi ada beberapa gambar ibu hasilkan kemarin. Nah ini ada beberapa promnya itu. Nah ini apa yang dikatakan dalam prom? Promnya itu harus jelas. Nah sekarang ini kerja kalian, jelaskan alur fotosintesis secara singkat. Kalau perlu gambar, pakai gambar. Silakan menggunakan HP kalian. Itu lama ya. Nah, ada 2 tugasnya. Yang pertama alur fotosintesis. Oke.
Nanti kalian kirim WA aja, dan aku tentukan. Bikin formnya. Boleh pindah posisi. Boleh dapat tapi jangan menurut bagian siswa. Nampak boleh dan mengerjakan siswa tak boleh. Siapa yang bisa? Di antara tempat ini berbeda nih. Oke, siapa yang menghasilkan, siapa anak, siapa ini. Ini dulu aja. Kawan-kawan. Nah, sini satu. Sini deh. Ini berkreasi. Ini satu. Sudah ketemu berarti? Atau lain lagi? Jelaskan fotosintesis. Kalian minta stylenya gaya eksekutif. Oke, Wow, amazing. akhirnya muncul. Novel masih melihat novel? Yang muncul gambar lu. Halo?
CCTV. Coba understand siapa artis sekarang. Bentar ya, kopi-kopi dulu. Iya, Ibu. Linknya yang ngirim foto. Pilih, Bu. Kalau usah, yang tadi apa aja, yang satu foto aja. Cantik gambarnya, kalah gambar ibu. Itu deh. Ada tuh. Nanti ada yang aku nih Faisal. Ini masih link. Ini dikirim lewat link atau Bu? Jadi Jena dulu apa dari Jena? Ibu kan ya, mana ada HP sudah ada. Jadi tangan ibu itu ada HP? Ada. Tangan ibu apa itu? Ini apa? Dua? Satu. Apa keterangannya apa? HP-nya, penjelasannya? Berikut adalah data menurut fotosintesis selanjutnya saya akan menjelaskan prosesnya. Saya akan menjelaskan prosesnya secara ringkas dan tidak lanjut fotosintesis tahap 1 reaksi sequensi cahaya penting dependent section lokasi pada sentral di laporit di kloroplast monas proses utama. Oke, selesai. Kira-kira ngerti nggak bahasa saya? Tidak. Risa ngerti nggak, kawan-kawan? Dari bahasa digunakannya. Kan tak ngerti kan? Boleh, saya tak ngerti bahasa yang kamu gunakan. Kalau jelaskan secara sederhana, kita sederhana. Kami tidak mengerti atau tidak mengerti bahasa yang kamu gunakan. Coba jelaskan secara sederhana. Jadi penjelasan yang diberikan oleh GPT itu kita tak paham dia gunakan bahasa ini atau apa, kita boleh minta bahasa sederhana yang kita paham. Ini sudah kita. Ini gambar siapa? Penjelasannya? Fotosintesis adalah proses pembuahan hijau alga dan beberapa bakteri pembuat makanan dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Jadi kalau kita udah masih juga belum ngerti bahasanya, kita boleh minta sederhana. Gimana proses terjadi sehingga kita yang tadinya membaca buku terasa berat, dengan bantuan ini AI ini kita lebih sederhana dan gampang memahaminya. Kita boleh komen, oh jadi fotosintesis ini ya, maka dia akan jawab. Ini siapa? Punya Rival. Penjelasannya Rival, nanti gambarnya ya. 1. Bahan yang dibutuhkan air H2O diserapkan akar dari tanah. Karbon dioksida CO2 diambil dari udara melalui stomata mulut daun. Cahaya matahari dilengkapi oleh klorofil zat hijau daun. Tahap fotosintesis. Fotosintesis terjadi 2 tahap utama, yaitu reaksi terang terjadi di membran tiroid. Butuh cahaya langsung. Cahaya matahari dilengkapi oleh klorofil. Air H2O diuraikan fotosintesis, menghasilkan oksigen O2 untuk lepaskan udara. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia berupa ATP, atmosfer trifosfat, dan natriumsa.
Hasil utama ATP, PDH, dan O2 bereaksi gelap. Siklus Calvin terjadi stomata, tidak butuh cahaya langsung, yaitu CO2 dari udara terikat, ATP dan NPH. Jika ada dari poin-poin yang dijelaskannya kita masih belum paham, kita boleh mengulang pertanyaannya. Kita boleh mengulang pertanyaan sampai kita betul-betul mengerti proses fotosintesis seperti apa. Bangkit. Ya, Ibu. Alur fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau serta alga dan beberapa bakteri mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di kloroplas dengan bantuan klorofil. Oke, lebih singkat ya. Lebih singkat. Dan ada di bawahnya tentang proses reaksi kimia. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa belajar kimia, maka dia harus belajar alur sesuai dengan reaksi kimia. Lihat sudah kelompoknya, cek ya. Tiga aspek KA, ani, agi, dan asi. Coba kalian cari tiga aspek KA. Jenis KA, jenis KI, berdasarkan kemampuannya. Ada ani, ada agi, ada asi. Ani itu apa? Ani analisis intelektual, Agi analisis global intelektual, Asi analisis sistematis sosial. Dari tiga jenis ini kita ada di mana? Di kemampuan analisis manusia. Kita ada di mana? Di ani. Agi ada belum? Agi belum ada, sedang dirancang. Asi masih dalam tahap khayalan. Jadi selalu depan AI kita yang namanya ani dan tak pakai lagi. GPT terlalu lagi. Nanti kalau dia aginya itu lebih pintar lagi daripada yang ada. Nanti 4 tahun ke depan ganti lagi dengan asi. Iya, ilmuwan. Kalian tahu GPT itu dia ditemukan tahun 2015. Sekarang tahun berapa? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Salah satunya Elon Musk. Itu ya untuk kita hari ini kesimpulannya. Kesimpulan kita hari ini AI itu adalah perangkat yang membantu kita dalam proses pembelajaran, bukan membuat kita menjadi malas dalam belajar. Oke, terima kasih untuk teman kita pada hari ini. Ya, sampai ketemu untuk Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.